Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ketemu lagi kita di sinkronus keempat ya. Hari ini adalah sinkronus keempat kita di pembelajaran agenda ketiga secara virtual atau virtual classroom. Jadi ini adalah sinkronus terakhir kita untuk agenda keempat ya Bapak Ibu ya. Ya, karena di agenda agenda ketiga. Karena di agenda ketiga ini Bapak Ibu ada 4 kali sinkronus ya, 4 kali sinkronus, 4 kali virtual classroom melalui Zoom. Oke Bapak Ibu ya. Nah, agenda pembelajaran kita hari ini sama seperti yang kemarin. Kita bercerita dulu berbagi pengalaman sebentar, kemudian setelah itu kita paparan hasil tugas dari asinkronus. Ya. Oke, untuk tugas hari ini sudah mulai dikerjakan Bapak Ibu, yaitu tugas yang berhubungan dengan substansi Manajemen mata risiko. pelatihan. Ya, manajemen risiko dan manajemen keuangan negara. Manajemen keuangan. Ya, dua tugasnya. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan paparan, saya mau menanyakan dulu kepada Bapak Ibu tentang pengalamannya belajar agenda ketiga ini baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Ya, mungkin bisa dimulai dari Pak Tony mungkin. Silakan Pak Tony ceritakan Pak Tony apa yang Pak Tony alami, apa yang Pak Tony rasakan eh, ketika mempelajari agenda ketiga ini secara virtual. Silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Coach atas kesempatannya. Yang pasti rasanya kayak nano-nano, Coach, campur aduk. Oh, coba adik. Ada Ya. ada rasa bahagia yang tentunya beda ketika kita bisa sharing wawasan, komentar, dan ini mohon izin Coach, bukan berarti kami ingin menyombongkan grup kami, tetapi memang Ibu Milda juga mengatakan bahwa grup kami ini semuanya aktif Coach. Jadi interaktifnya memang sangat muncul begitu Coach. Oh, gitu. Walaupun Alhamdulillah. walaupun memang tentunya Coach ketika tugas-tugas cukup banyak, tapi di sisi lain berpikir keras untuk mencari bagaimana kita mempelajari materi-materi eh, antara lain seperti organisasi digital, hubungan kelembagaan, akuntansi kinerja, sampai yang terbaru tentunya adalah bagaimana cara menyusun eh, standar penilaian kinerja yang itu memang sudah diwajibkan ada, tetapi mungkin memang belum semua perangkat daerah mengadopsi hal tersebut, Coach. Mungkin demikian Coach secara singkat. Jadi intinya selama beberapa hari ini tentunya banyak sekali pengalaman dan ilmu yang berharga Coach. Baik, terima kasih. Ya, ya. Jadi kalau saya harapkan walaupun hari ini adalah hari terakhir kita di belajar kelompok Bapak Ibu. Mulai besok tidak ada lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang ada nanti dalam satu angkatan ya mulai besok untuk di pelajaran agenda keempat. Mudah-mudahan kekompakan ini tetap terjalin ya. Oke, walaupun nanti sudah dalam satu angkatan. Dan bercerita tentang pengalamannya, memang Pak Tony secara pribadi ada yang dirasakan ya, adanya dari hasil sharing, dari hasil berbagi pengalaman, sharing experience, sharing knowledge, maka Pak Tony merasa bahwa ada penambahan lah, ya, penambahan pengetahuan dan pemahaman kita tentang bagaimana menjadi pejabat administrator itu ya. Oke. Satu lagi mungkin dari Pak siapa ya? Pak Ruby kali ya. Siapa Ruby sekalian Pak Ruby? Iya, Pak. Ya, gimana pengalaman Pak Ruby? Apa yang Pak Ruby rasakan, apa yang Pak Ruby dapatkan, apa yang Pak Ruby alami di belajar agenda ketiga ini, Pak? Selama belajar agenda ketiga. Baik, Pak. Kalau pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran kita di agenda 3 ini, Pak,
Saya secara pribadi itu banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, Pak. Pengalaman baru dalam artian itu kita saling apa namanya itu belajar, berdiskusi, belajar apa namanya sharing maupun tukar pendapat saran, walaupun lokasi dan tempat yang saling berjauhan, Pak. Nah, Ya, dan juga dengan basic ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, basic ilmu akademisi yang ya, berbeda-beda, dengan basic tusi pekerjaan yang berbeda-beda, namun kita itu bisa mengkombin itu semua dalam satu tujuan, yaitu penyelesaian tugas yang notabene sudah diatur apa namanya itu dasar atau basis tugas-tugas kelompok tersebut. Nah, itu yang poin paling penting yang saya dapatkan, yaitu pengalaman yang mana dengan basis akademisi dan mainframe yang berbeda-beda, namun dapat menyesuaikan sehingga tugas-tugas kelompok ataupun individu yang diberikan di agenda 3 ini dapat diproses dan diselesaikan, Pak. Itu ya, Pak. baik, terima kasih. Jadi betul Pak Ruby ya, dari tempat yang berbeda-beda. Pak Ruby dari Pegallalam ya. Iya, Pak Pak Keralam, Ruby Pak. dari Pegallalam, Pak Tony dari Oku Timur ya. Oke. Dan juga Pak Enhar sama dari Pegallalam ya. Iya. Jadi dari tempat yang berbeda-beda juga latar belakang basic pendidikan dan juga pengalaman yang berbeda-beda. Jadi diharapkan dengan keberagaman ini bukan memecah belah, tetapi dia menambah apa ya? Menambah persatuan kita bahwa walaupun kita dari yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kita sama-sama peserta PKA Angkatan 2 dan sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman ya, khususnya dalam dunia birokrasi sehubungan dengan tugas jabatan Bapak Ibu sebagai pejabat administrator atau pejabat eselon 3. Oke, terima kasih Nambah dikit, Coach. perwakilannya. Ya, silakan Pak Tony, gimana Pak Tony? Iya, saya jadi teringat nasihat mertua saya, Coach. Ketika Oh gitu. ada seseorang yang menceritakan pengalaman keberhasilannya, maka dengarkanlah sebaik-baiknya. Karena apa? Hmm. Kita itu tidak perlu merasakan atau mengalami kepahitan yang Hmm. terjadi, tetapi kita bisa tahu tips-tipsnya untuk menghadapi kepahitan-kepahitan tersebut, Coach. Dan itu yang kami rasakan selama diskusi di sini, Coach. Oke, iya, iya, iya. Karena dari kepahitan itulah nanti akan berubah manis ya, Pak. Atau ya? Iya, oke. Iya, Anggap saja kita minum jamu, Pak. Minum jamu pahit, setelah itu manis betul. kan? Iya, ya Iya. udah Bu Nuraina ya. Iya. Oke, Iya Pak, siap. maka Asik Pak. itulah setujunya dengan Bu Nuraina. Ya, siap terus Bu Nuraina ya. Iya siap. Iya. Asik Pak belajarnya Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kemudian desain proyek kita kedua adalah paparan kelompok. Ya, paparan kelompok kita kemarin itu ada dua kelompok yang berbeda dan kelompoknya itu saya lebur terus ya, saya pisah-pisahkan terus kelompoknya supaya berbagi pengalamannya lebih memperkaya lagi ya, memperkaya lagi. Oke, pengalaman yang dibagikan ke teman-temannya. Ya, kemarin untuk tugas kelompok kita mulai dari ini dulu ya, dari manajemen keuangan ya, bukan manajemen keuangan, kepada apa itu yang tugas kemarin? eh Ada dua, Coach. Manajemen ya, kinerja manajemen kinerja yang dan ya satu lagi pelayanan standar kinerja. pelayanan. Standar Iya. kinerja pelayanan ya, standar kinerja pelayanan. Oke. Nah, tetapi kemarin seperti yang saya kemarin itu saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan paparan Bapak Ibu yang individu yang log model ya. Yang log model ya kemarin ya. Iya, yang Logic model. logic model. Ya, logic model. Logic model itu tapi itu tugas individu. Ya, tapi enggak apalah. Oke, tugas individu logic model itu di manajemen kinerja ya. Oke, baik. Mungkin kita minta Pak Angga kali ya. Pak Angga, silakan Pak Angga. Dipaparkan Pak Angga logic modelnya.
Pak Koko kemana ya? Antara anak mungkin Pak. Mungkin masih jadi imam kalau Pak. Imam jemaahnya banyak ya makmumnya ya. Jadi ganti-ganti. Datang rombongan Ya lagi Pak, dia iya. imam lagi, datang rombongan lagi dia imam lagi gitu tiap hari. Iya. Kalau ngantar anak itu pagi tuh Pak. Kalau ngantar anak pagi. Kalau siang Oh, mungkin jemput anak. ya jemput anak ribet ini. Oke, siapa enggak? Kita tinggal dengarkan saja alasannya ketika dia masuk nanti. Mikrofon nggak? Mikrofon. Voice-nya Pak Angga. Yang Oke, logic ya. model, izin Pak, yang logic model yang individu Pak ya. Ya, individu Pak. Bentar, Pak. Setelah Pak Angga Pak Yayan ya. Siapa Yayan? Pak Despi? Izin Pak. Ada jago lilin Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Yayan nanti setelah Pak Angga ya Pak Yayan ya. Siap, ya, Pak. Saya mulai Pak. Ya, silakan Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Pak Coach Saril waktu yang telah untuk memaparkan materi kinerja dengan judul logic model optimalkan tim liputan Diskominfo Kabupaten Ogan Timur. Pak. Definisi logic model adalah sebuah alat atau kerangka yang digunakan Ya. yang Ya, digunakan untuk menggambarkan secara visual hubungan antara masukan, input, aktivitas proses, keluaran, output, dan dampak outcome dari suatu program atau kegiatan. Tujuan utama dari logic model ini adalah untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis bagaimana program atau kegiatan tersebut berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun kerangka dari logic model di kegiatan peliputan di Diskominfo ini, impact yang terjadi Pak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena Diskominfo ini merupakan corong informasi dari kegiatan pemerintahan Pak. Terus membangun cipta positif dan reputasi pemerintah yang baik, terutama pemerintah daerah. Outcome hasil yang diharapkan penyajian informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat, karena masyarakat itulah nanti yang merasakan dari efek dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Produk dari peliputan itu antara lain artikel berita kegiatan pemerintah yang sangat informatif dan akurat. Terus kita juga di peliputan itu juga menyiapkan rilis berita yang ditaruh di grup rilis, sehingga media yang rekanan kita bisa mempublikasikannya berita tersebut di media-media mereka. Dan juga kita mempunyai medsos kepunyaan pemerintah itu sendiri seperti Facebook, YouTube, IG, sehingga itu bisa dijadikan untuk konten di media sosial tersebut, Pak. Adapun proses dari kegiatan peliputan di Diskominfo itu adalah peliputan berita dan kegiatan pemerintah yang relevan dengan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah itu sendiri, Pak, pemerintah daerah itu sendiri. Dan di kegiatan peliputan itu kita juga melakukan wawancara dengan narasumber atau misalnya dengan masyarakat yang merasakan dari kebijakan yang pemerintah itu sendiri. Dan juga pasti pengumpulan data dan informasi terkait topik yang sedang diliput, dan foto, dokumentasi, video yang di-share nanti di media sosial ataupun yang dibuatkan untuk ditaruh di grup rilis. Input masukan di peliputan ini, di tim peliputan ini adalah kita kekurangan tim peliputan, Pak. Dalam artian jika unsur pimpinan yang ada di pemerintah daerah kita serentak dalam satu hari misalnya mengadakan kegiatan semua,
Nah, itu kita kekurangan timnya, Pak. Karena unsur pimpinan itu ada 4 kalau di kita ini, Pak. Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Ibu Bupati selaku Ketua PKK. Manfaat dari logic model ini adalah pengambilan keputusan yang tepat, pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dan kegiatan, dan adanya koordinasi tim yang lebih baik untuk mencapai kegiatan yang sukses nantinya, Pak. Dengan menggunakan logic model ini, organisasi dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan. Dan juga organisasi dalam hal ini pemerintah daerah ataupun Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri dapat mencapai tujuan dan dampak lebih jelas terukur, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan peliputan tersebut, Pak. Sekian, terima kasih. Ini yang bisa saya paparkan dari materi ini, Pak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Pak Angga yang telah memaparkan logic modelnya. Pak Angga, silakan dipaparkan slide ketiga, Pak Angga. Slide ketiga, bentar, Pak. Iya, slide ketiga. Silakan Bapak Ibu di kelompok 3 ini. Sebelumnya, welcome to my room, Mr. Koko. Ya. Iya, selamat datang di ruangan kami. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, barakallah. Iya, Wilujeng Sumping, Yeah. Sugeng Rawuh. Iya. Kita tebar ini Pak, marhaban Pak, selamat datang. Masya Allah. Itu doa Pak Koko maksudnya. Pak Koko Iya, supaya Pak. nanti ngundang kita untuk marhaban, maksud Pak Tony itu. Insya Allah, Maksudnya, insya Allah. Nanti kita Amin, sama-sama ke Pagarala menghadiri acara akikahnya anaknya Pak Koko. Jangan, Pak. Amin. Belum sekarang, Pak. Amin, amin. Nah, itu doanya Pak Tony tadi ngajak marhaban tadi. Iya. Lado calonnya ya Pak? Hah? Lado calonnya apa Pak Koko tuh? Oh, dia yang baik, Bu. Dia nggak mau kasih iya, surprise, iya. Bu. Iya. Belum ada, Bu Nur. Belum. Cari ke kawan Bu Nur kalau ada. Lagi salah. Baik, baik Bapak Ibu silakan ditanggapi di ke atas lagi Pak Angga. Ini Ke atas sudah sedikit Pak Angga. Itunya. Yang dari situ Pak, yang dari samping Pak, dari samping itu. Jadi kelihatan dia. Naiknya dari samping Pak. Iya. Di slideshow aja Pak Angga. Atau slide show aja boleh, slide show aja yang para halaman itu. Ya. Nah, gitu juga boleh. Nah, boleh. Oke. Tapi yang bawah itu nggak kelihatan apa itu yang ke bawah itu. Permasalahan, impact, dampak, outcome, output, proses kegiatan ya. 80% aja, Pak Angga, minimize. Oh, bentar. Oke. Ya, atau dikecilkan zoomnya saja boleh. Ya. Oke, stop. Masih dia. Itu kan ada input, ada masukan kan? Input masukannya? Anggota tim peliputan sama sarana prasarana, Pak. Oke, ya, coba dibuka lagi. Nah, itu jangan slide saja, Pak. Nggak kelihatan inputnya. Ya, baik, Bapak Ibu silakan ditanggapi kerangka logic model Pak Angga ini. Lihat permasalahannya, impact-nya atau dampaknya gimana. Oke. Sebelumnya Pak Angga permasalahannya apa Pak Angga? Permasalahannya, Pak, kegiatan ataupun informasi kegiatan dari pemerintah daerah belum menyeluruh Pak ke masyarakat, Pak. Begitu. Ada tertulis di situ? Belum ya? Ya, sehingga masyarakat itu rasa kepercayaannya Pak belum terpupuk secara bagus dan gitu. citra positifnya belum dapat jadi Pak. Oke. Dan itu tugas kita sebagai Diskominfo untuk meningkatkan dua masalah itu Pak. Oh itu. Oke. Dan memaksimalkan ya peliputan kegiatan pemerintahan daerah Pak. Oke, coba kita lihat ini ya Pak. Kita ke atas lagi, coba ke atas slide sebelumnya Pak. Atas lagi. Nah itu.
Logic model untuk mengoptimalkan tim peliputan Diskominfo Kabupaten Oku Timur. Iya, Pak. Nah, permasalahannya berhubungan dengan tim peliputan ini muncul tidak di sini, Pak? Permasalahan yang berhubungan dengan peliputan ini, Pak, ya, dengan Ya. tim. Nah, kenapa di Pak Angga ingin mengoptimalkan tim peliputan Diskominfo? Nah, ada apa sih? Nah, gitu. Oh, gitu, Pak. Yang pertama, Pak, sesuai dari slide saya tadi, dampak yang dari peliputan itu kan yang tadi, Pak, meningkatkan kepercayaan itu dan cita positif. Nah, tapi di tim peliputan itu sendiri ada permasalahan lain. Makanya saya input dan masukan, Pak, karena kita kekurangan untuk menciptakan impact dan dampak tadi, kekurangan tim peliputan dan sarana prasarana, Pak. Tim peliputan, ya berarti anggota kita tidak terlalu banyak dan kurangnya kemampuan, misalnya yang bisa ngedit video atau bikin berita cuma ada berapa orang, atau yang untuk jadi fotografer cuma ada berapa orang, misalnya seperti itu, Pak. Dan sarana prasarana berarti ini, Pak, ya alhamdulillah sampai saat ini teman-teman untuk ngedit video ada yang pakai masih laptop sendiri, Pak. Ada juga yang bersedia, ya udahlah pakai aja kamera kita daripada kamera saya, daripada kita nggak ada kamera, seperti itu, Pak. Jadi intinya kalau sarana prasarana tadi dan anggaran itu ya support dari pemerintahannya, Pak. Oke. Ya. Baik, sebelum saya tanggapi, silakan Bapak Ibu ada tanggapan dari kelompok lain, dari peserta lain. Ya, silakan Bu Nuraina. Apa Bu Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tim peliputan itu, Pak. Tim peliputan itu berarti dari dalam pemerintah, dari luar pemerintah ada kan, Pak? Kira-kira dari luar tuh apa ada kerjasamanya atau memang gimana sih kerjasama dengan yang luar, misalnya wartawan kan, liputan lain, gimana Pak kira-kira di sana, Pak? Ya, silakan Pak Angga. Kalau untuk peliputan itu emang dari dalam, karena itu emang tupoksi kita selaku kehumasan. Kehumasan udah balik lagi sudah dipindahkan ke Dinas Kominfo semenjak tahun 2020. Nah, terus kalau untuk keluar itu memang ada peliputan sendiri, itu kan hak dari pers untuk meliput acara itu sendiri. Nah, yang kita bantu kepada mereka, kita memasukkan rilis pers di grup rilis kita. Jadi mereka acuannya bisa dari situ, ataupun kalau mereka ada pembelian sendiri untuk apa yang bakal di-up di media mereka, tapi acuannya dari rilis kita. Seperti itu, Bu. Oke, gitu Bu Nuraina. Oh enggak Pak, gini, jadi aturan liris itu masih dari kita ya Pak, enggak misalnya wartawan sendiri yang dari luar itu? Wartawan bisa sendiri, Bu, karena kan kita nggak bisa membatasi hak pers mereka. Nah, iya. Ya, tapi kita menyiapkan aja untuk kita. Kita sampaikan, karena kan ada media-media yang nggak datang misalnya. Iya. Nah, rilis itu kita siapkan memang, Bu. Bukannya dia kira-kira Pak ada kerjasamanya Pak di sana? Misalnya dari PWI? Ada, pasti ada. Kerjasama dengan mereka ada MOU dengan Diskominfo, Bu. Ada. Itu kerjanya gimana setelah MOU itu Pak? Maksudnya setelah PKS mereka kerjanya gimana? Apa mereka juga mendapatkan anggaran atau gimana? Oh, mereka ini Bu, mereka mendapatkan kegiatan berupa advertorial, Bu. Jadi MOU itu dilaksanakan ke kita yang pertama untuk mereka itu bahwa mereka terdata sebagai media di Kabupaten Oku Timur. Karena kalau nggak ada MOU sama kita, mereka mau meliput atau mau apa di sini juga, oh dia nggak MOU nih sama kita nggak tahu menahu, seperti itu, Bu. Nah, terus yang kedua, MOU itu untuk mengikat mereka kalau mereka mau minta lah atau mendapatkan advertorial dari kita. Seperti itu, Bu. Karena kan kadang-kadang dan juga pasti dari pimpinan pasti, oh ini tolong di share atau dijadikan ADP di halaman 1 atau halaman 2, seperti itu, Bu, di media cetak atau di media online. Oke Bu ya, cukup ya. Jadi untuk Pak Angga ya akan lebih bagus lagi kalau Pak Angga tuliskan dulu permasalahannya di situ, Pak. Apa masalahnya, Pak? Oh gitu ya, Pak. Jadi permasalahannya bisa jadi
belum ininya ya, belum 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 optimalnya nggak bisa ya, belum optimalnya atau belum optimalnya peliputan. Peliputan apa? Misalnya peliputan informasi pemerintah Kabupaten Oku Timur, misalnya seperti itu. Lebih dikerucutkan berarti Pak ya. Iya, nah kemudian dampaknya itu dampak dari belum ini Pak, belum optimalnya kinerja tim peliput itu dampaknya apa? Nah, kayaknya kalau kita lebih tepat mungkin bisa menurunnya bisa Pak, menurunnya kepercayaan masyarakat, ya. Oh, Oke, langsung. iya, sehingga output hasil yang diharapkan tadi itu tadi adanya keterbukaan, ya kan? Adanya keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, gitu kan? Ya. Dan untuk produknya ya Bu, oke, arti keberpihakan otomatis dan akurat, ya itu produknya, prosesnya. Nah, bagaimana Bapak akan melakukan apa ya, meningkatkan kinerja tim peliputan ini bagaimana? Nah, gitu. Oh, seperti itu Pak. Iya, Bukan iya, proses kegiatan peliputannya Pak ya. Oke Pak, siap iya. Pak. Apa yang akan Bapak lakukan? Siap, Ya, siap. oke. Kayak solusi lah. Jadi ini agak mirip pada Lisa yang menggunakan empedas itu, Pak. Empedas itu masalah, penyebab, alternatif solusi, dan solusi. Jadi proses kegiatan ini bisa jadi adalah solusi untuk mengatasi. Jadi kalau kita tarik garis tanda panah lagi, kita garis tanda panah lagi ke permasalahan. Ini ke permasalahan. Ya, gitu ya Pak Angga ya. Baik, terima kasih untuk Pak Angga. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Angga. Silakan. Iya, saya kasih tepuk tangan virtual juga. Nah, ini tepuk tangan virtual saya. Lanjut kita ke Pak Yayan, Pak Desvi Triansa. Saya manggilnya Pak Yayan ini, sama dengan Pak Baroko, saya pengen Pak Koko aja biar mudah ya. Iya. Kalau kenalan siapa namanya? Koko. Lengkapnya Koko Ronotomo. Begitulah namanya. Sambil menunggu Pak Yayan buka screen-nya. Ya, bentar Pak. Iya. Iya, betul dah itu Pak Ruby. Nama Pak Koko, nama panjangnya. Iya. Ada lagunya kan? Koko Ronotomo. Begitulah namanya. Orangnya berjenggot. Ah, gitu. Ganteng dan Diapakan berwibawa. namanya? Ah, gitu. Iya. Tapi Pak, ini kalau hari Jumat ini Pak, kalau hari Jumat Pak Koko itu paling laku Pak bajunya Pak. Baju koko galau Pak. Jumat Lebaran juga Pak Tony ya? Belum muncul itu Pak Despi. Belum muncul ya? Iya Pak, kalau kami masih berkelakar artinya belum muncul Pak. Kalau dia muncul kami berhenti berkelakar Pak. Nah, ngomong Palembang kan bisa kelakar. Ini lah muncul belum Pak? Kelakar betok. Iya, Isi lah muncul belum Pak? belum Pak. Nah, mana itu Pak? Ingat Pak? Kirim ke aku Pak kalau enggak. Ya, kirim ke aku ya. Ya. Belajar dengan Bu Nuraina. Kata Bu Nuraina kemarin di YouTube bukannya pelan-pelan pakai perasaan katanya. Jangan soal we dikirim. Duit juga. Bentar. Habis Pak Koko gitu, Pak Jali ya. Pak Jali belum? Pak Hari yang belum? Pak Jali dulu. Pak Jali sudah belum maju? Belum pernah Pak Jali ya? Ya. Kalau Pak Jali itu Pak sesuai dengan awal Pak, sering komentar ke kami. Memang antara karena kami sering susah ngabsen Pak di LMS gitu. tuh Pak. Makanya ada kunjungan Pak. Antara LMS sama LSM sama-sama menyusahkan Pak. Sudah aku kirim. Wow. LSM sama LSM tuh sama-sama lemes Pak. Lemes kalau bahasa Ibu Nuraina itu suek tenaga itu bahasa Ibu Nuraina. Bu Nuraina ya? Bahasa Sekayu. Suek tenaga Bu. Iya, suek lagi itu bahasa Sekayu, bahasa Malay lain loh Pak. Oh lain bahasa Pangkal Malay ya. Oke. Oh bahasa Pak Yayan bahasa tenaga. Pangkalan Balai benye Pak, benye. Kalau dia Pak benye. Benye. Bukan benye, banyak.
Nggak pernah, Benye. nggak pernah ada tekanan benye, nggak pernah ada tekanan antinya. Kalau banyak tuh bobor. Oke, silakan Pak Yayan. Monggo Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak menyampaikan tugas individu materi manajemen kinerja logis model untuk digitalisasi sistem pajak. Next. Yuk Pak Tony. Oke. Definisi logis model, Ya. logis model Lewatkan saja itu, Pak. kerja yang jelas dan logis untuk perencanaan. Nah, langsung yang ini saja Pak, langsung yang ini. Ya. Rangka logis model. Ini permasalahan input sumber daya, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, dana dan kebijakan. Aktivitas, pengembangan, pelatihan, migrasi data, peluncuran dan implementasi. Produk, sistem pajak digital, staf yang terlatih, data mudah diakses dan cepat. Hasil jangka panjang, efisiensi, kepatuhan, akurasi. Dampak, peningkatan pendapatan, kepercayaan publik, pembuatan keputusan berbasis data. Next. Oke. Masih ada? Next. Oke, ya. Manfaat logis model, perencanaan komunikasi yang lebih baik, pemantauan dan evaluasi, peningkatan efisiensi serta akuntabilitas dan transparansi. Next. Contoh penerapan logis model di Bapenda Provinsi Sumsel, permasalahan minimnya pengembangan sistem dengan mengintegrasikan dengan sistem lain. Dampak mempermudah masyarakat membayar pajak, meningkatnya efisiensi dan kecepatan proses pajak. Hasil, meningkatnya penerimaan pajak dan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam membayar pajak. Produk, sistem pengelolaan pajak digital, kegiatan implementasi, evaluasi, dan pemantauan. Input atau masukan, pengembangan sistem, pelatihan, dan anggaran. Next. Next. Tutup dengan demikian kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Sampai yang ini saja. Bisa ini lagi Pak Tony. Bisa diperkecil yang bawahnya nggak kelihatan itu Pak Tony. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan. Nah, itu. Bisa di ke atas lagi Pak Tony dari samping Pak Tony. Biar kelihatan inputnya. Nah, ke bawah itu Pak. Lagi. Atas lagi Pak. Sedikit lagi. Oke, sip. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu menanggapi. Wah, ini kayaknya Pak Yayan ini sudah siap untuk aksi perubahan ini ya. Kalau dibuatnya seperti ini, mungkin Pak Yayan bisa kita usulkan langsung seminar Rabu, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Jangan Pak, kakek kurus dia Pak. Jangan Pak. Iya, silakan Bapak ada tanggapan. Karena yang Pak Yayan ini, kalau menurut saya sudah mengerucut. Ini, sudah ya Pak Yayan. Ya, silakan Pak Rubi, gimana Pak Rubi? Ya, Pak Yayan mungkin pertanyaan saya ini agak di luar konteks sedikit dari logic model, namun masih keterkaitan dengan pengelolaan pajak boleh dikatakan di bab digital di Bapenda, di Bapenda kita Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama itu berdasar menurut hemat saya ini Pak Yayan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya Pak Yayan ya. Ya. Nah 2023 itu kan pemerintah daerah itu diperbolehkan untuk memungut option pajak ya, pajak kendaraan ya Pak Yayan. Terus. Nah menurut hemat saya. Kedepannya juga mungkin Pak Yayan dari kawan-kawan di Bapenda mungkin setiap UPTD
ini apa namanya itu apa Samsat ya, Samsat Bupati Bapenda itu dalam artian itu mempererat kerjasamanya dengan Bapenda tingkat kabupaten kota Pak Yayan. Nah, dalam artian itu mungkin sosialisasi maupun apa dalam artian itu pelatihan ataupun ini apa transfer teknologi maupun transfer pengetahuan mengenai trik-trik atau bagaimana cara mengolah dan pemungutan ini apa pajak yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu dikembalikan wewenangnya itu ke pemerintah daerah. Mungkin itu saja Pak Yayan. Mungkin ini komentar dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Yayan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang TKPD itu pemerintah daerah hanya ini kerjasama artian tidak bisa memproses. Ya, yang memproses itu tetap dari Samsat. Dan juga dalam undang-undang tersebut itu hanya pembagian bagi hasil daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Dalam ini kabupaten kota. Yang mana dalam aturan baru tersebut 60-40 Pak. 60% untuk pemerintah provinsi, 40% untuk pemerintah kabupaten kota. Demikian disampaikan, Pak. Oh, sama ini Pak Yayan, mungkin juga kami dari pemerintah daerah mungkin ada juga masukan mengenai digitalisasi ini. Berharap juga dalam artian kedepannya itu dari kawan-kawan di pihak Samsat baik yang provinsi maupun yang UPTD-UPTD-nya membuat himbauan kepada masyarakat melalui dalam artian itu mekanisme kita yang digital seperti ini itu agar masyarakat di daerah ini memutasikan ininya Pak plat kendaraannya. Jadi seandainya mereka itu membeli kendaraan, misalnya masyarakat BBN. Ya, BBN, balik nama. Membeli kendaraan dari Prabu Muli itu segera dalam artian memBBN-kan kendaraannya, Pak. Nah, karena mungkin Pak kan ini kan sebenarnya kan feedbacknya kan 60% ke pemerintah provinsi, 40%-nya ke pemerintah daerah. Nah, jadi kami khususnya di pemerintah daerah ini kan kalau mau sosialisasi yang berkesinambungan segala macam itu kan terkendala juga di masalah penganggaran, Pak. Nah, mungkin kalau kawan-kawan di Bapenda Provinsi Sumsel kan boleh dikatakan anggaran Bapenda Provinsi Sumsel itu Pak 1 tahunnya itu sudah 70% dari anggaran Pemda Kota Pakralah, Pak. Kalau saya sependengaran saya itu ini apa namanya anggarannya itu sudah sangat-sangat mumpuni. Jadi kami harapkan itu secara digitalisasi apa ya ini juga menghimbau ke masyarakat itu agar kalau kesadarannya membeli kendaraan itu platnya itu masih plat luar daerah itu segera memBBN-kan ya Pak. Nah, biar kami selaku Pemda ini juga meningkatkan PAD kami walaupun lewat mekanisme dana bagi hasil pajak kendaraan. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ruby atas sarannya, termasuk juga atas masukannya. Ada lagi? Izin Pak. Ya, silakan Pak Tony. Gimana Pak Tony? Kalau saran saya Pak dari yang disampaikan oleh Pak Yayan sudah bagus, tapi mungkin akan lebih mudah dipahami ketika redaksionalnya itu diperbaiki, terutama kalau menurut saya di bagian permasalahan, Pak. Jadi sebenarnya kalau yang sependek yang saya tahu, permasalahan itu akan dijawab oleh dampak itu, Pak. Nah, jadi sebenarnya ini kait mengait. Kalau yang di sini kalau menurut kami masih perlu dihaluskan lagi mungkin. Misalnya permasalahan itu adalah minimnya tingkat pembayaran pajak karena sulitnya masyarakat mengakses pembayaran pajak atau sulit untuk membayar pajak gitu. Maka dijawab dengan impact
harapannya nanti dampaknya adalah masyarakat mudah membayar pajak begitu, Pak. Di situ mungkin saran saya, Pak, seperti itu. Ya. Kemudian asumsinya sayangnya tadi kalau bisa dijelaskan atau ditambahkan narasinya tadi akan lebih tepat bahwa impact dan dampak dan hasil ini akan tercapai kalau asumsi-asumsi yang ada ini berjalan gitu. Jadi kalau nggak berjalan asumsinya ya tidak bisa juga langsung disalahkan kepada Bapenda. Misalnya contohnya asumsinya bisa ditambahkan bahwa apa itu kondisi ekonomi itu masih stabil. Karena kalau kondisi ekonomi tidak stabil, misalnya terjadi inflasi dan segala macam, maka memang daya beli masyarakat juga menurun sehingga nantinya penerimaan pajak juga mungkin nggak sesuai target gitu. Mungkin demikian, Oke. Pak, sebagai masukan. Oke, gimana Pak Yayan? Itu kalau menurut Pak Tony eh, korelasinya belum nampak jelas antara permasalahan dan dampaknya itu. Kalau menurut Pak Yayan sendiri gimana Pak Yayan? Ya Pak. Ya Pak, nanti diperbaiki Pak. Oke. Oke, ya. Oke, jadi saran Pak Tony juga untuk memperhalus bahasa ya, biar kelihatan bahwa dia ada korelasi antara permasalahan dengan dampak, ya. Oke, Iya Pak, iya Pak. ya. Jadi permasalahan di sini adalah minimnya pengembangan sistem dengan mengintegrasikan dengan sistem yang lain. Ya, itu sama saja dengan kayaknya dalam tanda petik mungkin mirip-mirip dengan masih dilaksanakan secara manual ya, gitu ya Pak Yayan ya, atau belum memanfaatkan teknologi informasi dalam gitu ya, oke, dalam proses pembayaran pajak. Nah seperti itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Tony itu ya. Ya, Pak. Jadi misalnya belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembayaran pajak misalnya. Oke, atau kalau Pak Yayan mengatakan kecepatan proses pajak bisa saja permasalahannya itu masih lambannya proses pembayaran pajak. Nah, gitu. Masih lamanya proses penagihan pajak. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Tony supaya kelihatan ke situ. Kenapa permasalahannya lambat? Dampaknya apa? Supaya apa ini mau dijelaskan? Dampaknya itu tadi, ya. Oke, dampak yang timbulnya. Baik. Nah, kalau dari saya Pak Yayan, ini sudah terarah, tinggal nanti permasalahannya dengan dampaknya mungkin dikorelasikan lagi seperti saran Pak Tony tadi, ya. Ya. Oke. Nah, produknya juga sudah kelihatan di sini bahwa produk yang akan dikembangkan dari contoh logic model ini adalah dia akan membangun sistem pengelolaan pajak secara digital. Nah, itu ya. Jadi dia membangun sistem pengelolaan pajak secara digital. Cuma prosesnya Pak Yayan, kalau saya boleh menambahkan, Pak Yayan tambah perencanaan dulu Pak. Ya biasanya kan kita kan berhubungan dengan 3 kan, ada perencanaan, ada implementasi, dan ada evaluasi dan pemantauan. Nah gitu. Lebih bagus lagi kalau Pak tambahkan dengan perencanaan dulu. Jadi gimana perencanaan Bapak untuk membangun sistem ini, baru nanti penerapannya, setelah itu baru jadi evaluasi dan pemantauan atau monefnya, evaluasi dan pemantauannya. Sehingga nanti yang diharapkan oleh Pak Yayan itu nanti adanya pengembangan sistem, akan munculnya sistem, nanti akan bisa memecahkan permasalahan di atas tadi. Nah, tadi ya, apa yang Pak Yayan usulkan ini bisa memecahkan permasalahan yang di atas tadi, yang kata bisa jadi mungkin masih lamanya waktu masyarakat membayar pajak membutuhkan waktu yang lama misalnya. Seperti yang disarankan oleh Pak Tony tadi kan. Nah, gitu. Atau masyarakat membayar pajak masih secara manual, mungkin dapat tagihan dari Dispendam kemudian ya, atau dari Samsat, kemudian dia datang situ membayar
untuk segala prosesnya, misalnya ke loket ini, ke loket ini, ke loket ini gitu. Maunya Pak Yayan itu kan pengennya itu bisa bayar pajak dari rumah lah, kira-kira gitu ya Pak. Kalau menurut saya melihatnya Pak. Ya gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Yayan. Oresen Pak Koko. Atau Pak Koko nanti saja. Pak Koko nanti jatah untuk memberikan tanggapan ke Pak ini Pak Koko ya. Pak Jali, karena Pak Jali udah siap dari tadi Pak Jali. Iya, ya Pak Koko ya. Siap. Ya, silakan Pak Jali. Pak Tony ditutup dulu share screen-nya Pak Yayan tadi. Biar Pak Jali bisa masuk. Iya, oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak ini. Berapa kali gangguan saya ini kurang mood hari ini. Oh, nggak apa-apa Pak. Banyak tamu. Sudah menghindar masih banyak tamu. Oh gitu. Ya saya lanjut Tamu Pak. atau semut Mungkin gatal Pak? ya Bukan semut gatal, bukan semut gatal. hampir. Biarlah Pak. Kalau dia banyak tamu tuh banyak keluar rezekinya Pak. Ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya Coach, saya ini model yang saya buat ini sangat sederhana, mungkin beda dengan yang lain. Ya kemungkinan besar salah. Jadi mohon perbaikannya karena saya hanya mau sesederhana mungkin, tidak seperti selengkap kawan-kawan yang sudah dipaparkan tadi. Saya membangun tim reaksi cepat TRC. TRC itu Satuan Tugas Reaksi Cepat dari Dinas PUTR untuk menanggapi terhadap laporan masyarakat terhadap masalah kebinamargaan infrastruktur. Nah, di situ kita temukan permasalahan yaitu banyaknya laporan masyarakat, juga masih lambatnya penanganan laporan. Setiap hari atau hampir setiap hari itu pasti ada laporan masyarakat mengenai jalannya rusak, jembatannya putus, jalan berlubang. Itu banyak laporan. Kedua, permasalahannya masih lambatnya penanganan laporan infrastruktur tersebut dikarenakan jarak, karena di kita di Kauko Timur ini ada 20 kecamatan yang sangat luas, 3.700 km, luasnya ada masyarakat hampir 600.000. Jadi itu timbulnya permasalahan banyaknya laporan masyarakat tentang jalan infrastruktur. Dua, masih lambatnya penanganan laporan kerusakan infrastruktur tersebut. Sehingga dalam logik model saya yang sangat sederhana ini, ya kemungkinan besar salah. Inputnya laporan masyarakat, outputnya terlaksana survei lokasi. Maksudnya itu kalau masyarakat sudah melaporkan ada kerusakan, tim reaksi cepat yang terbentuk melaksanakan survei, di mana yang akan menghasilkan output yaitu menggunakan teknologi mereka menyampaikan kepada tim kabupaten yang ada di dinas, sehingga memaksimalkan waktu penanganan. Sehingga waktu proses penanganannya yaitu 1 kali 24 jam. Mudah-mudahan yang bisa tertangani akan tertangani, yang belum bisa tertangani akan diakomodir maksudnya belum tertangani, memerlukan biaya besar akan diakomodir dalam APBD perubahan atau APBD Indo. Closingnya diharapkan dan logik model ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan penanganan kasus tersebut. Itu yang sangat sederhana Coach. Mohon bimbingannya Coach. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sederhana Pak, tapi saya menangkapnya yang Bapak ini sama seperti yang Pak Yayan tadi. Sudah jelas apa yang arah perubahannya, sudah jelas apa yang mau dilakukan. Kalau saya melihatnya Pak. Iya. Oke, biarlah Pak, biarlah sederhana asal penuh makna Pak. Sederhana tapi penuh makna. Cie. Iya, Kalau sederhana rumah makan mahal, Pak. Oh iya, betul itu. Tidak sesederhana namanya, Pak ya. Iya, betul Pak. Tapi karena mahal, di Linggau kemarin itu tutup rumah makan sederhananya Pak. Iya, pernah dulu di sini ada rumah makan sederhana. Oke, baik, silakan tanggapannya. Atau dari Pak Koko tadi? Ya. Coba di next slide, Kak, izin Kak. Nah, lagi, slide lagi Kak. Habis. Inti masalah. Ucapan terima kasih. Back. Inti masalah tadi Kak.
Lambatnya penanganan. Nah, ini. Tampilannya, Kak? Nah, itu laporan Ya, nggak masyarakat. nyambung. Siap saya catat Pak Koko. Coba. Oke. Membangun tim reaksi cepat. Coba Bu Nur dulu, Bu. Yang mau nanya, Bu. Saya kok belum fokus tadi ya. Slide-nya. Atau Pak Enhar tuh sarjana teknik tuh. Teknik sipil nggak Pak Enhar tuh? Ya, Pak. Ya Pak, nanya Pak, Halo Ya. Pak Jali. Ikut. Izin. Ya. Izin. Nah, tuh, silakan. Mau ke belakang. Mau ke belakang. Pak Yodi dulu, Pak Yodi dulu. Enggak, Pak Yodi dulu. Silakan Pak Yodi. Saya Ya, izin Pak Ariel. Ya. Terima kasih. Mungkin dari paparan tadi dari Pak Jali ya mengenai membangun tim reaksi cepat, TRC namanya kalau di PUPR ya Pak Jali ya. Ya. Ya, kalau kita ini ada juga yang namanya PSC, PSC itu Public apa, Pak? Service Center. Oh, Kalau di kesehatan ada juga itu Pak, namanya PSC. Nah, itu kode teleponnya 119. Jadi reaksi cepat kalau ada masyarakat kita, khususnya wilayah Kota Pagar Alam, ada kecelakaan, kita langsung standby 24 jam. Jadi setiap jemput bola langsung diarahkan ke penanganan di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Contoh kalau ada kecelakaan di lapangan. Nah, menindaklanjuti apa yang menjadi topik yang ada di Pak Jali, mungkin ini bagus membangun tim reaksi cepat. Tapi tim kita ini Pak, kalau di Pagar Alam sudah ada namanya tim yang terpadu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, stakeholdernya itu ada semua di situ. Nah, sekarang sudah ditingkatkan khususnya di Kominfo. Ada namanya 112, mungkin Pak Angga tahu 112. Jadi seluruh permasalahan-permasalahan di masyarakat, baik di bidang kesehatan maupun di bidang TRC itu terkoordinir di Kominfo. Jadi tanggapan dari masyarakat langsung berhubungan ke tim-tim reaksi-reaksi yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mungkin dari judul Pak Jali tadi bisa kita tingkatkan koordinasi di situ nantinya. Karena tim kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena TRC ini menyangkut istilahnya infrastruktur. Nah, ini akan berhubungan juga dengan BPBD. Nah, BPBD itu adalah kedaulatan nantinya di situ. Nah, mungkin itu masukan dari saya, Pak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dikit ini Pak Yudi, Pak Coach. Ya Pak. Izin. Izin Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak Ruby, Pak Ruby. Ini mau menanggapi sedikit statement dari Pak Yudi tadi. Pak Yudi? Ya, siap. Nah, ini kalau boleh mungkin saya ngasih saran ke Pak Yudi, mungkin ke depannya kita lebih tingkatkan lagi masalah PSC-nya tadi Pak, bukan hanya terkait masalah kecelakaan dan rawan bencana, namun kita boleh kita dalam artian itu melirik ke model di luar negeri, khususnya di Amerika Pak. Jadi di Amerika itu seandainya ada masyarakat yang ingin melahirkan atau yang dalam artian itu dalam keadaan urgent itu juga dapat kita tingkatkan pelayanannya menuju ke situ Pak. Saya rasa itu saja mungkin saran dari kami Pak, Pak Yudi. Oke. Jadi Pak Ruby kasih saran ke Pak Yodi ya, bukannya ke Pak ini ya? Oh, Dengarkan Pak Robi itu Pak, mungkin kalian 911, nah kayak di Amerika tuh 911. 911, Izin Pak. ya. Benar. Coba Pak Enhar gimana Pak Enhar? Ke situ Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya masalah yang cukup krusial Pak, itu di bidang kePU-an Pak. Karena ya memang ini tidak bisa dilakukan, mohon maaf ini Pak Jali, biasanya kita kan untuk katakanlah hal-hal laporan masyarakat ini untuk skala-skala katakanlah lebih fokus pada bencana ya Pak.
Kalau dia itu lebih kepada misalkan kedaruratan jalan atau ada longsor atau mungkin banjir atau sebagainya, itu bisa kita terapkan dengan tim reaksi cepat ini. Tapi kalau dia sudah menyangkut kepada proses pembangunan jalan yang kita karena dia nak ngaji. lakukan dengan tim reaksi cepat, Pak. Karena memang PU ini katakanlah pekerja berat yang memang mengurusi hampir semua aspek kehidupan, Pak, ini, Pak. Jadi sisi di masyarakat itu PU itu mempunyai peran penting. Nah, tapi di sini masukan kami kepada Pak Jali, membangun tim reaksi cepat ini lebih difokuskan ke hal-hal yang bersifat bencana. Bukan bencana ini tidak bisa, Pak, kita langsung laporan masyarakat, langsung kita survei, langsung katakanlah kita selesaikan pekerjaan tersebut. Ini dalam waktu 2x24 jam. Karena kita perlu penganggaran yang matang, Pak. Penganggaran aja kita tahapannya luar biasa. Tapi kalau ini menyangkut kepada bencana, misalkan ada jalan yang terputus ataupun mungkin ada rumah-rumah yang katakanlah tergerus karena irigasinya yang tersumbat dan sebagainya, ini bisa kita lakukan dengan tim reaksi cepat. Tapi sekali lagi, kalau untuk katakanlah akses jalan biasa, mungkin kita pembangunan atau pembangunan irigasi yang biasa dan sebagainya, itu tidak bisa kita pakai tim reaksi cepat ini. Itu maksud kami tambahan kepada Pak Jali, Pak. Jadi tim reaksi cepat ini hanya bisa kita pakai pada saat menghadapi musibah yang sifatnya ini perlu ditangani secara cepat. Ditangani segera lah gitu ya Pak Enhar ya. Perlu penanganan segera ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Enhar. Nah, sebelumnya kita tanyakan dulu dengan Pak Jali. Iya, tugasnya apa sih TRC ini? Tugas TRC-nya apa Pak Jali? Memberikan apa yang saya jawab Pak Enhar tadi, Pak. Terima kasih Pak Enhar. Sebenarnya hanya untuk bencana, tetapi kan di sini ada hal itu Coach, ada hal yang menurut pimpinan bahwa menyenangkan atau membahagiakan masyarakat itu lebih utama. Jadi pola pikir atau mindsetnya yang penting kita ke lapangan dulu, terus kita catat, kita survei, kita bahwa kita peduli kepada masyarakat, itu yang menjadi pemikiran pimpinan itu Coach. Jadi nanti pelaksanaannya sesuai dengan anggaran. Itu penjelasannya Coach dan Pak Enhar. Oke. Jadi hanya batas ini Pak Enhar, hanya batas menanggapi saja, jangan sampai masyarakat beranggapan kami sudah ngirim laporan tapi tidak direspon gitu. Ya Pak, jadi dia hanya memberikan respon, mungkin dia biar cepat ke survei lokasi. Nah untuk masalah perbaikan atau apa itu yang sesuai dengan penganggaran tadi mau dibuat. Siap. Jadi belum langsung realisasi untuk penyelesaian. Iya betul Pak Enhar. Belum ya betul. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Itu Pak Enhar maksudnya ya. Saya juga tadi sama sih dengan Pak Enhar, Pak Yodi, Pak Ruby tadi ya. Kayaknya kalau ini, iya sepertinya ini untuk SAR and Rescue, Pak ya. Ada kan itu kan? Yang kata Bapak, kalau bencana langsung dia datang memberikan penanganan gitu. Tadi saya juga sebenarnya itu ternyata dari penjelasan Pak Jali terakhir tadi, dia hanya sebatas untuk menanggapi laporan saja, untuk menindaklanjutinya nanti perlu penganggaran yang kata Pak Jali tadi ya Pak Jali ya. Ya, hanya memberikan reaksi. Ya, silakan Bu Nuraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namai aja ya Pak Jali, dari judulnya aja ya Pak. Karena ada laporan masyarakat. Kenapa kita atasi dulu Pak? Jadi kan laporan masyarakat itu kita atasi dulu. Apa sih? Kenapa di lapangan itu? Jadi kita atasi, baru kita nggak ada masalah biasanya. Jadi kita merunut dari laporan masyarakat itu dulu. Jadi kalau masyarakat nggak ada laporan kan berarti lah baik. Jadi berarti kalau masyarakat banyak laporan berarti kan itu kurang baik. Mungkin dari segi anggaran, dari segi macam-macam banyak kan Pak. Kira-kira gimana Pak? Dari segi laporan masyarakatnya aja dulu kita bahas. Ya. Ulang Bu. Ulang Bu tadi.
Putus. Ya dari segi masyarakatnya loh Pak. Maksudnya dari segi laporan masyarakatnya itu berarti ada apanya kan? Jadi terburuk atau apa kekurangan di masyarakat itu berarti itu masyarakat yang lapor. Jadi laporan masyarakatnya itu kita bahas dulu. Jadi kalau nggak ada laporan kan berarti udah terbaik di sana Pak. Jadi di laporan masyarakat itu berarti kita masih buruk. Kira-kira gimana kita mengatasnya ke depannya. Jadi masyarakatnya tidak bisa melapor lagi kan kalau kita sudah baik. Kira-kira gimana Pak? Bu Nur. Ya. Ya, Bu Nur. Ya. Maksud Pak Jali saya bukannya bermaksud ini, saya membantu Pak Jali. Jadi ini maksudnya ini kayak kita reses Bu Nur. Nanti maksud Pak Jali ini mungkin setelah ada laporan-laporan ini dibawa di Musrembang, di kecamatan seperti itu. Jadi bukan langsung nanti ada laporan. Oke. Kita selesaikan bukan. Jadi sebagai bahan ya Pak ya, sebagai bahan. Iya, tapi saya sebel juga dari lapor masyarakat tadi kan. Menampung aspirasi dulu ini. Iya, oke, betul itu betul. Ya, Pak Enhar nolongi Kak Jali, aku baik nak nolongi kau ya. Awas kalau masuk Padahal Pak Hari dengan Pak Yayan sama-sama ya. Sedinas Pak, satu badan. Dispenda ya. Iya. Pak Enhar dengan Pak Enhar dengan Pak Jali beda OPD, beda daerah gitu. Pak Enhar itu kan Bhinneka Tunggal Ika, Pak Enharnya mempersatukan. Saya pernah merasakan Pak itu bagaimana rasanya kerja di KPU-an itu Pak. Jadi memang luar biasa itu beban untuk masyarakat itu. Iya betul. Oke, baik. Nah, terakhir dari saya untuk Pak Jali, saya rasa untuk Pak Jali juga termasuk untuk Pak Yayan tadi mungkin kalau dikembangkan lagi ini bisa jadi ide untuk aksi perubahan nanti ini ya. Seperti itu kalau saya melihatnya. Jadi mungkin Pak Yayan bisa nanti aksi perubahannya Pak Yayan mau membangun penagihan secara digital. Nah, paling nanti Pak Yayan batasi penagihan pajak apa gitu kan banyak itu jenisnya Pak Hari ya banyak jenis pajakan Pak Hari ya. Pajak apa yang mau didigitalkan gitu. Kalau Pak Jali ini saya melihatnya permasalahan itu diambil jadi belum optimalnya tanggapan dari siapa misalnya dari KPU-an terhadap laporan masyarakat. Nah, gitu. Nah, hubungannya yang Pak Jali ini bisa saja nanti Pak Jali itu langsung membuat pengaduan secara online atau memang sudah ada Pak pengaduan secara online di sana? Masih bersifat mati WA Pak. Belum maksimal. Ya, mungkin Bapak bisa mengembangkan mungkin melalui Google Form istilah orang-orang sekarang kan. Ya, jadi masyarakat itu kalau ada laporan dia melaporkan ke situ. Jadi kalau Google Form atau WA juga sudah bisa digital juga dia. Dia langsung masuk ke PU. Nah, langsung masuk ke PU nanti dari PU mungkin langsung bereaksi cepat untuk melihat apakah misalnya untuk mengkonfirmasi saja pengaduan itu benar atau salah gitu ya Pak Jali ya. Ya, nanti kalau benar baru ditindaklanjuti yang tadi yang disarankan oleh Pak Enhar tadi mungkin disarankan kayak pada saat penganggaran diusulkan untuk menindaklanjuti dari laporan tadi ya maksud Pak Jali ini hanya sebatas pembentukan TRC ini hanya sebatas supaya masyarakat itu puas loh kalau dia melapor kalau kami melapor langsung disurvei gitu melapor ada survei jadi kami bukan melapor kami melapor bisa diabaikan itu. Oke Pak Koko, tadi Pak Koko mau ngomong. Sebentar aja Pak Koko ya. 3 menit ya. Terima kasih Pak. Sekedar usulan Pak. Karena memang benar kata teman-teman dengan judul ini membangun tim reaksi cepat ini memang untuk analoginya ini sangat luas sekali dan sangat prioritas. Artinya memang ini harus penuh pertimbangan. Bagaimana kalau usul kita jangan membangun tim reaksi cepat. Karena di dalam proses penanganan, khususnya fisik, baik jalan maupun jembatan yang berhubungan dengan fisik kan ada draft waktu Pak ya, ada space waktu yang termakan di sana. Artinya untuk reaksi cepatnya itu tidak terpenuhi, satu. Yang kedua, untuk infrastruktur ini kan sejatinya bukan prioritas, kecuali bencana alam. Kalau bencana alam, kebakaran atau bencana alam
yang lain itu kan memang betul-betul itu kan menyangkut hak dan dari sisi kemanusiaan yang dipandang. Makanya sangat-sangat jadi prioritas apa yang menjadi ikon untuk dipahami oleh masyarakat. Tim reaksi cepat ini memang on time 24 jam dan pelaksanaan outputnya pun jelas selesai pada saat itu. Namun pada saat membangun tim reaksi cepat dianalogikan ke suatu struktur birokrasi yang memakan waktu dan ada space waktu yang termakan di sana, saya rasa kurang tepat juga kalau judulnya membangun tim reaksi cepat, Pak. Saya malah sepakat kata coach tadi, kata Pak Ariel tadi, membangun akses link untuk pengaduan masyarakat. Jadi sejenis itulah. Jadi membangun akses link karena tadi disampaikan oleh narator belum dibuat itu secara online untuk pengaduan dan yang lain-lain. Jadi alangkah lebih baiknya jangan dibuat membangun tim reaksi cepat. Jadi di mindset masyarakat ini nanti malah dilema lah, katanya udah buat tim reaksi cepat, di sana longsor, di sini patah segala macam, akhirnya jadi blunder ke kitanya, Pak. Ya, jadi blunder. Mana reaksi cepat kamu katanya. Jadi akhirnya bumerang bagi kita juga. Jadi memang memberikan draft untuk tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang organisasi harus hati-hati, jangan sampai kita blunder, Pak. Kita memberikan suatu edukasi, informasi ke masyarakat, namun tidak maksimal di dalam penanganannya, itu jadi blunder kepada kita. Nanti malah dibilang masyarakat, nah mana reaksi cepatnya nih, pengaduan kami udah 100 kali, tapi tidak ada tanggapan. Jalan masih berlubang, jembatan masih rusak. Nah, intinya kan feedback yang negatif untuk leading sector yang berkaitan, Pak. Itu sih masukan saja, Pak. Jadi membangun tim reaksi cepat ini seolah-olah dalam hal ini PU udah apapun rintangan, nggak ada dana, tetap kita harus bereaksi dan cepat gitu. Tapi kan yang di sini yang dituntut masyarakat adalah outputnya. Reaksi cepat lain itu mana? Gitu. Oke, kita datang ke lapangan. Namun kan tidak ada pembenahan. Karena apa? Kita harus mengikuti regulasi, anggaran, penyesuaian, space waktu, dan lain-lain. Jadi agak dilema memang. Kalau masyarakat membacanya membangun tim reaksi cepat, ini kan ada katanya koridornya. Kalian sudah membangun tim reaksi cepat, namun pengaduan banyak yang masuk tentang masalah jalan jelek, jembatan mau rubuh dan lain-lain. Dan di organisasi ini kan memakai space waktu, baik di dalam pemanfaatan anggaran, menuangkan seluruh program kegiatan dan lain-lain. Jadi usul di dalam hal ini saya menyampaikan kalau bisa kita sangat berhati-hati memberikan judul untuk salah satu ikon kegiatan di bawah bidang maupun seksi yang ada di organisasi kita. Dalam hal ini di PU ya, Kak. Izin Kak untuk memberikan masukan aja, Kak. Terima kasih Pak Ariel, yang itu saja yang menjadi masukan dari saya, Pak. Kalau memang sepakat, Pak. Kalau memang enggak ya nggak jadi masalah, tapi minimal untuk edukasi kita bersama. Terima kasih Pak Ariel. Ya, baik. Ya, ada pepatah mengatakan, don't judge the book from its cover. Iya, jangan melihat sesuatu hanya dari covernya. Tapi kadangkala kita perlu juga melihat sesuatu, kesan pertama itu juga menentukan untuk kesan selanjutnya. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Koko tadi, misalnya membangun tim reaksi cepat, mungkin kesan sebagian masyarakat itu langsung ada tindakan, padahal cuma sebatas survei. Mungkin itu maksud Pak Koko itu. Jadi oke. Jadi Pak Koko ini beranggapan seolah nanti masyarakat just the book from its cover-nya itu. Jadi masyarakat beranggapan tim reaksi cepat itu cepat melakukan tindakan. Padahal yang dimaksud Pak Jali ini hanya cepat surveinya gitu. Mungkin dari rentang waktu pengaduan ke survei kebenarannya itu mungkin 3 hari, dengan adanya rencana perubahan Pak Jali ini bisa 1 hari gitu, Pak. Itu Pak Koko maksudnya gitu ya Pak Koko ya? Ya, benar Pak. Nanti benar kata Pak Koko, takutnya juga nanti kita bikin statement pernyataan itu ternyata tidak ada, nanti kembali ke kita loh, ini katanya reaksi cepat, katanya mau, tapi kok dia ditanggapi gitu. Karena masyarakat awam biasanya itu kan pada masyarakat awam ya. Tapi pada intinya
bisa yang dilakukan oleh Pak Jali ini membangun tim reaksi cepat, tapi jangan dijadikan itu kalau saran Pak Koko tadi jangan dijadikan itu di depan gitu. Ya, Artinya yang kita kedepankan itu adalah keluhan masyarakat terhadap lambannya misalnya lambannya survei atau lamanya respon dari pengaduan mereka terhadap kondisi jalan dan jembatan. Misalnya seperti itu. Nah, bisa saja nanti untuk mengatasi ini Pak Jali tadi membuat pengaduan yang secara online seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi ada kegiatan Pak Jali yang tadi membangun reaksi cepat, tapi jangan dijadikan di depan maksudnya. Jangan dijadikan ke judul atau jangan ditonjolkan. Nanti masukkan saja ke dalam kegiatan bahwa nanti akan ada tim reaksi cepat, di mana tugasnya itu adalah salah satunya dia cepat mensurvei jalan jatuh jembatan yang diadukan oleh masyarakat yang perlu pembenahan atau perlu perbaikan dan sebagainya. Karena dari outcome-nya juga sudah benar ini Pak Koko. Dia mengatakan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kita robah saja nanti, kita balik. Jadi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penerimaan pengaduan masyarakat. Laporan. Iya, laporan masyarakat seperti itu. Permasalahan. Iya, ya tapi decision maker-nya tetap Pak Jali. Kita hanya bisa memberikan saran. Pak Betul. Enhar tadi Betul, ya, Pak. Pak Koko, Bu Ya, Raina tadi kan karena ya yang kita hanya bisa mengerti memberikan saran. kultur masyarakatnya kan Pak Jali kan. Ya, Ya. juga yang mengerti tentang ranah pekerjaannya juga Pak Jali. Betul. Kan? Sepakat. Ya. Sepakat, Pak. Ya. Kami hanya mengusulkan. Ya. Kecuali kalau memang kayak Pak Enhar tadi dia sudah punya pengalaman. Kayak saya belum pernah kerja di PU, menurut tahu saya. Iya, tapi setidaknya kita bisa memberikan arahan ke arah sana. Gitu ya Pak Jali ya. Decision Ya. maker-nya tetap Pak Jali kok. Decision Ya. maker tetap Pak Jali. Kita hanya memberikan masukan. Nah, nanti untuk decision maker-nya tetap Pak Jali. Baik. Terima kasih Coach, menjadi pertimbangan saya. Iya, oke, bagus sekali. Ya, saya rasa cukup ya untuk logic model. Nah, nanti tujuan kita belajar presentasi logic model ini nanti membuka wawasan Bapak Ibu terhadap kira-kira nanti di gambar kan Bapak Ibu akan merumuskan area perubahan. Oh gini dong, cara merumuskan area perubahan bisa juga sih dengan menggunakan logic model ini kita analisis permasalahannya apa gitu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Tadi logic model itu adalah tugas manajemen kinerja ya, tugas individu manajemen kinerja. Kemudian tugas kelompok manajemen kinerja Bapak Ibu diminta melakukan browsing internet tentang praktek manajemen kinerja yang baik di instansi pemerintah maupun swasta. Ya, kita mau mendengarkan hasil dari kelompok A, Pak Angga, Pak Enhar, Pak Hari, Pak Jali, Pak Ruby. Silakan. Siapa yang mau memaparkan? Dia Bapak Ibu browsingnya kemana? Mencari infonya kemana? Yang kelompok ini, kelompok Pak Enhar, kelompok A ya, Pak Enhar, Pak Angga, Pak Enhar, Pak Hari, Pak Jali, dan Pak Ruby, Bapak-bapak semua ini. Larinya kemana ini? Ke daerah mana dia? Ke instansi pemerintah kah? Atau ke BUMN kah? Atau BUMD kah? Ataupun dari pihak swasta? Meranti tadi Pak. Oke, ya coba Pak. Mungkin Pak Enhar mungkin bisa memaparkan hasilnya. Dari yang bisa Pak. Pak Angga Pak. Oh Pak Angga, oke silakan. Oh memang sepakat juru bicaranya Pak Angga ya Pak Enhar. Iya, oke silakan Pak Angga. Bentar Pak ya. Nanti siap-siap setelah ini kelompok 2, kelompoknya Pak Koko, Pak Yayan, Pak Tony, Bu Nuraida, dan Pak Yodi. Saya paparan di sini atau saya kasih video yang ini Pak? Oh Bapak bentuk video ya? Iya Pak, udah saya. Ya, putarkan saja videonya. Udah kita rekam tadi Pak. Ya, putarkan saja videonya Pak. Oke, bentar Pak. Videonya ada narasinya ada Pak?
evaluasinya cuman ini Pak, apa tugas kelompok seperti ini terus. Oh, enggak ada PowerPoint demo. aja. Oh, Nggak ada. coba. Nggak Coba. Yang PowerPoint mana aja yang kalau baik? enggak. Iya, ada. yang mana yang baik lah, Pak. Iya. Ada? Atau kelompok Pak Tony? Iya, oke, silakan. Suaranya tidak kedengeran, Pak. Lainnya kalau Kominfo Pak videonya Pak. Oh, gitu ya. Belum sempat masukin lagunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Bapenda, Bapeda, Inspektorat, BPKAD, dan bagian hukum tentunya. Terima kasih karena pada siang ini kita akan membicarakan masalah krusial daerah kita sehubungan dengan kemarin seperti yang kita ketahui Bapak Bupati kita dalam proses hukum. Jadi kita Pemkab menghadapi tagihan hutang yang cukup besar, 100 miliar yang masih tersisa berapa puluh miliar. Kami minta tanggapan dari saudara-saudara mulai dari bagian hukum, Bapeda, Inspektorat, BPKAD. Silakan bagian hukum tinjauannya. Bagian hukum. Halo, bagian hukum. Atau kalau silakan BPKAD memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Sikta. Permasalahan kita ini sebenarnya sudah cukup membuat beban bagi daerah kita Pak untuk masalah di anggaran kita Pak. Karena dengan hutang yang cukup besar ini tentunya kami dari BPKAD ini ya agak kerepotan juga Pak untuk mencarikan solusi dalam rangka menanggulangi hutang daerah kita yang cukup besar ini Pak. Jadi kalau dihitung-hitung Pak ini masih ya lumayan besar lah, masih puluhan miliar lah Pak. Tidak Pak, ada tunggaan akibat yang ditinggalkan oleh Pak Bupati kemarin Pak. Nah di sini Pak Sekda sekalian kami mengharapkan nanti ada masukan mungkin dari Pak Sekda untuk dapat kami lakukan dari BPKAD apa yang dapat kami lakukan setelah kami mengumpulkan katakanlah pemasukan-pemasukan. Nanti kami akan join dengan rekan kami yaitu Pak Heri dari Bapenda Pak untuk membahas masalah pelunasan tunggaan kita ini Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak Sekda, suaranya nggak dengar Pak Sekda. Izin Pak Sekda. Terima kasih Pak Kepala BPKAD. Langsung saja ditanggapi Pak Bapenda, bagaimana menggali sumber-sumber yang pendanaan kita. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas atensinya. Kami dari sisi Badan Pendapatan Daerah, mungkin solusinya adalah untuk dari sisi pergeseran anggaran saja Pak. Jadi mungkin kita fokus, kita tidak perlu kegiatan-kegiatan yang tidak perlu akan digeserkan kita fokus ke masalah ini saja dulu Pak. Kedua, jika pun nanti tidak bisa diselesaikan dari anggarannya tidak mencukupi, mungkin kita bisa di APBDP Pak. Itu saja, terima kasih Pak. Mungkin itu saja saran dari kami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, atas penjelasannya berarti ada penggeseran. Kita lihat dari segi payung hukumnya, apakah ini bertentangan atau tidak, silakan Kabang Hukum untuk menanggapi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kami akan meneliti juga dan mengoreksi memang masalah keuangan memang kita digenjot untuk menaikkan PAD kita tentunya, apalagi di Undang-Undang Nomor 1 2022 untuk menaikkan PAD berdasarkan PAD dari pajak dan retribusi. Maka dari itu kita mengenjot dari sisi pajak retribusi, maka mungkin tahun-tahun yang akan datang akan menambah PAD kita. Dan juga untuk pengeluar yang agak boros kita agak kurangi, dan utang-utang ini bisa kita atasi dengan adanya pemborosan. Dan untuk payung hukumnya memang ada pinjaman ke daerah lain kan ada, dan kerjasamanya, makanya dibolehkan untuk meminjam ke daerah lain, tapi dengan tendensi kita akan memulangkan, mungkin ada juga pakai bunga, contohnya PEN Bank Sumsel, kalau di Banyasin PEN Bank Sumsel untuk membayar hutang-hutang kami, dan juga itu dianggarkan juga melalui PAD yang kita dapat, utamanya pajak retribusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya rasa cukup Pak ini tayangannya Pak Angga. Cukup Pak ya. Ya cukup. Iya, oke. Baik, kita Pak kelompok B ada video juga atau gimana kelompok B? Silakan kelompok B dulu, nanti kita tangkap secara serempak. Izin Pak, ini tugas yang bagian yang mana Pak ya? Kalau yang sudah terkumpul itu kan tugas manajemen kinerja. Iya, manajemen kinerja Pak. Bukan, itu bukan manajemen kinerja. Pak. Yang manajemen Oh, siap. kinerja, iya, manajemen kinerja tugas kelompok Pak. Yang barusan manajemen siap, risiko, Pak. Oh, Oh iya, siap. pantas saya juga bingung. Kebablas. Bukan, mencuri start. Sama Pak, ayo manajemen kinerja dengan manajemen risiko tuh mirip-mirip, tipis-tipis Pak. Iya. Sama Pak itu. Yang penting ada manajemennya Pak. Iya. Jurusan itu, lain tujuan. Yang penting ada manajemen, ya ada manajemennya ya. Kalau manajemennya nggak tepat pasti memunculkan resiko Pak. Izin Pak, tadi Bapak ngomong kan yang sudah ngambil browsing dari mana, kasusnya apa, BUMN tahu Pak. Nah itu Pak yang kita bahas tadi Pak, karena memang di tampilan ini tugas dari Bapak, kalau yang untuk yang ada browsing atau apa yang manajemen risiko ini Pak. Itu bukan manajemen kinerja itu Pak. Kan tugasnya kan lakukan browsing internet tentang praktik baik manajemen kinerja kan? Oh gitu ya Pak. Saya lihat di ini tadi yang itu Pak. Ya gini Pak. Ya gini Pak Angga. Nah ini nih. Ini kan manajemen kinerja kan? Iya. Ya, gimana? Coba kelompok B dulu, kelompok B gimana kelompok B? Pak, jadi start berarti Pak. Iya, oke. Silakan kelompok B. Mungkin minta bantuan yang Pak Koko mungkin atau? Oh ya, Pak Koko boleh, Pak Koko. Pak Tony sebagai absolut aja ya. Yang ya. Oke, silakan Pak Koko. Pak Koko. Nah, kemana lagi nih Pak Koko nih? Hilangnya ini. Langsung paparan Pak. Iya, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coach dan rekan-rekan yang hadir dan menghadiri materi analisis best practice atau contoh praktek untuk manajemen kinerja pada Kabupaten Banyuwangi.
setelah kami mengadakan kunjungan coach, yang mana kunjungan tersebut dari masing-masing SKPD telah kita cari untuk literasi aturan SOP dan produk hukum yang akan kami bawa nantinya untuk ke kabupaten kota kami. Alhamdulillah diterima dengan baik melalui fasilitas Zoom meeting kepada narasumber. Adapun beberapa hal yang rinci dan pokok yang menjadi prioritas bagi kami yang menjadi acuan serta kombinnya suatu program yang tertuang di dalam kegiatan, yaitu yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa perlu belajar ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karena kami tahu kalau di pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini banyak literasi, banyak produk hukum, banyak mekanisme ataupun termasuk regulasi aplikasi yang basis secara teknologi informasi sudah mulai maksimal diterapkan. Namun dalam hal ini perlu juga kita sesuaikan dengan alokasi anggaran termasuk sinkronisasi dengan PAD di masing-masing kabupaten kota kita yang tersebar di Sumatera Selatan khususnya. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh yang ada di produk di Kabupaten Banyuwangi yang sama-sama kita pahami. Yang pertama dikenal dengan inovasinya, yang kedua berhasil mengembangkan pendapatan asli daerah, yang ketiga berhasil di dalam pengelolaan lingkungan dan melestarikan alam. Nah, contohnya bagi kami di Pagar Alam ini sangat-sangat nomor poin 3 ini akan kami kombin, Pak. Kombin untuk kami aplikasikan di Pagar Alam. Artinya apa? Karena kita terkait dengan energi alam yang sekarang kalau di Pagar Alam itu, Pagar Alam Lahat ini lagi heboh-hebohnya Supreme, Pak. Supreme ini uap panas yang dihasilkan dari industri yang mana memakan hektarisasi untuk penghijauan hutan lindung yang termakan oleh kepentingan-kepentingan untuk gas alam dan lain-lain. Sejatinya memang kita harus banyak kajian, banyak literasi, banyak juga berdiskusi, sama-sama menyelamatkan satu unsur kita memang membutuhkan feedback komersial, dan satu sisi memang kita harus melestarikan unsur alam, termasuk masyarakat kita dan generasi kita. Jangan sampai dengan kita membutuhkan suatu feedback finansial yang datangnya dari unsur alam, kita bisa menghalalkan segala cara, namun efeknya kita tidak memikirkannya untuk kehidupan yang berkelanjutan, Coach. Makanya kenapa perlu belajar ke pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, mudah-mudahan apa yang bisa kami dapat dari koordinasi ini bisa membuahkan hasil yang maksimal dan bisa kita terapkan di kabupaten kota kita, khususnya sebaran se-Sumatera Selatan. Itu, Coach. Dan poin yang berikutnya juga, dia sudah melibatkan seluruh partisipan masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, wartawan, internal birokrasi, dan memaksimalkan kominfonya sebagai corong masyarakat yang memberikan informasi baik secara manual dan online. Karena di Banyuwangi ini tidak semuanya juga zonasinya sudah terintegrasi dengan internet, Coach. Ada juga beberapa spot ataupun daerah yang masih blank spot. Jadi dibutuhkan juga anggaran dana untuk pengadaan tower, khusus ada beberapa provider yang sudah direncanakan oleh mereka. Berikut juga mengembangkan perekonomian lokal, potensi sumber daya yang ada, kayak UKM, usaha kecil menengah, seperti pertanian, kelompok-kelompok petani juga sudah terkelompok dengan maksimal. Namun ya itu tadi Coach, memang ada beberapa kelemahan yang mereka hadapi di pemahaman di dalam kelompok potensi sumber daya manusia khususnya yang ada di Banyuwangi. Berikutnya Banyuwangi juga daerah teladan yang mantan bupatinya Banyuwangi sukses mempromosikan menjadi Menpan RB, Pak. Itu sama-sama kita ketahui kan. Jadi Banyuwangi mantan bupatinya itu menjadi Menteri Pan RB.
Ya, mungkin salah satu penilaian Presiden di capaian program kegiatan di pemerintahan Banyuwangi khususnya. Oke, next. Ini salah satu contoh yang baik atau best practice yang memakai manajemen kinerja yang maksimal di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Sama-sama kita lihat, Pemkab Banyuwangi menggandeng 44 pelaku usaha dari BUMN sampai usaha-usaha lain lintas profesi HIPMI, Pak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan forum gotong royong yang personalnya itu dari masyarakat yang memiliki ahli ataupun skill di dalam kebiasaan hidup secara rutinitas yang terjadi secara otodidak. Jadi ada skill masyarakat secara otodidak tanpa dia pelajari, tahu-tahu memang dia memahami dan menguasai suatu bidang produk seperti karya-karya tangan, membuat karya-karya tangan yang bisa dijadikan usaha kecil menengah khususnya. Dan menangani stunting, kemiskinan di Banyuwangi dan difasilitasi oleh State Agency for International Development atau USAID. Selanjutnya, tetap mereka fokus kepada isu existing seperti stunting, putus sekolah, kemiskinan ekstrim, perkawinan dini, hingga kematian ibu dan bayi. Jadi program RAD, tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat. Nah, itulah RAD. Program RAD, tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat. Ya, RAD disingkat dengan RAD. Oke, next. Ini salah satu juga literasi best practice ataupun contoh yang baik manajemen kinerja di Banyuwangi. Sama-sama kita lihat mereka bisa mengentaskan kemiskinan melalui connecting integrasi BPS dan data smart Kampung Banyuwangi dengan Rexosec yang dilakukan sangat maksimal oleh pemerintahan yang ada di Banyuwangi. Dan juga seperti kita lihat Banyuwangi dengan platform Smart Kampung. Nah, ini udah pakai Smart Kampung, Mbak. Kalau kita mungkin Smart Desa atau Smart Kelurahan ya, kelurahan yang pintar atau desa pintar. Nah, telah lebih dulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital. Walaupun sejatinya frame ini tidak 100%, tetap ada masalah yang muncul, namun tidak begitu signifikan sehingga capaian kinerja dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan Banyuwangi dapat terselesaikan walaupun tidak mencapai 100%, tapi hampir mendekati sempurna, Pak. Itu kita lihat untuk kemiskinan, penekanan angka kemiskinan 7,51%. Penurunan angka kemiskinan. Kalau di Sumsel ini khususnya di Pagar Alam masih 1 digit, Pak. Smart Kampung tersebut ini ditingkatkan dalam pemutahiran data Rexosec yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial, dalam hal ini di bawah Dirjen Fakir Miskin, yang mana capaiannya itu bisa maksimal untuk ketepatan sasaran, khususnya bantuan sosial, sembari kita melihat status sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi melalui program pemutaran data melalui Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Oke, ya, Desa Cantik, Pak. Oke, selanjutnya ini lomba Kadarkum. Nah, ini ada kaitannya dengan Bu Nur ini. Digelar setiap tahun untuk meningkatkan wawasan, kesadaran di kalangan masyarakat. Ini dari 29 tim desa yang terdiri atas 5 peserta dari berbagai unsur termasuk dari kalangan anak-anak. Ini yang tertuang di dalam program mereka. Namun kami juga tidak sempat menghadiri secara langsung, Pak. Tapi kami yakin ini tertuang di dalam program capaian, kegiatan, dan mereka berani mempertanggungjawabkannya. Tinggal seperti yang kita bahas selama ini, Pak, istiqomah tidak. Biasanya kalau di birokrasi itu, Pak, tergantung istiqomahnya. Kalau membuat program dan kegiatan sepertinya gampang, hanya mendesain inovasi, dituangkan di dalam rencana dan diketik oleh operator dan dipaparkan oleh orang-orang terkait, dalam hal ini legislatif dan eksekutif yang berkaitan langsung. Ya, Pak.
Memang dengar lagi kami ada juga Kadarkum, Mbak. Ya, tapi ini mereka memang setiap tahun dilakukan Ibu. Ada program yang kami mereka juga setiap tahun September ya. ini. Baik, alhamdulillah berarti sudah bisa sudah bisa terconnecting ya antara Banyuwangi dan Kabupaten Ibu. Berikut saling adu wawasan Pak terkait produk hukum seperti penyalahgunaan narkoba, kriminal, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi adu wawasan ini mencari yang terbaik dari yang baik, itu kata narasumber yang ada di Banyuwangi. Berikutnya peran anak muda juga dilibatkan di dalam kebutuhan untuk membantu sosialisasi hukum kepada masyarakat. Jadi inilah beberapa manajemen kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melibatkan pemuda dan masyarakat. Oke, next. Nah, ini berikutnya juga pemerintah Kelurahan Bakung ini memanfaatkan teknologi informasi menjadi solusi untuk pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang selama ini menjadi masalah di wilayahnya. Walaupun saya sampaikan tadi ada beberapa daerah yang blank spot dan masyarakatnya juga secara persentase memang kecil yang keterbelakangan dengan informasi, khususnya informasi publik, yang mana mereka satu sisi belum tersentuh dengan jaringan provider atau jaringan vendor yang memfasilitasi akses mobile baik dari HP maupun secara integrasi dan terconnecting ke provider yang ada di Banyuwangi. Namun dalam hal ini sudah terencana semua Pak, bahwasanya pemerintah Banyuwangi akan mengkonektikan seluruh daerah yang khususnya masih blank spot di dalam donasinya. Dan berikut juga menurut Kelurahan Bakung, Pak Agus Ramanto, dengan adanya teknologi ini pihaknya mampu mengetahui secara real time wajib pajak WP yang sudah membayar PBB atau belum dengan lebih mudah karena cukup melalui handphone saja. Namun yang saya sampaikan tadi terkendala di alokasi zonasi penyebaran infrastruktur provider ataupun fasilitas akses internet baik secara manual maupun secara integrasi melalui provider ataupun vendor yang akan membangun infrastrukturnya di sana. Oke, berikutnya Pemkab Banyuwangi juga mendorong puskesmas menjadi mal orang sehat. Jadi kita merubah mindset kalau datang ke rumah sakit ini seolah-olah kalau khususnya anak-anak bakalan dikasih obat pahit, disuntik sakit, ya kan? Belum apa-apa sudah trauma dulu Pak. Di Banyuwangi ini luar biasa dari penataan visualnya juga sangat mengademkan. Jadi pasien yang tadinya sakit gitu melihat frame yang ada di mallnya orang sehat tadi bisa langsung sembuh. Nah, seolah-olah gitu karena orang sakit ini kan kadang-kadang bukan fisiknya saja Pak, kadang psikologinya kan. Nah, dan selama ini juga paradigma pengelolaan kesehatan ini didorong dari keterbiasaan masyarakat yang baru ke fasilitas layanan kesehatan hanya ketika sakit saja, sehingga anggaran banyak yang tertuju ke pelayanan rujukan yang orientasinya ke pengobatan bukan pencegahan. Jadi ini juga memang pasti sudah dilakukan oleh kabupaten kota lain, khususnya kita yang ada di Sumsel, untuk membuat orientasi kepada masyarakat bahwasanya kalau ke rumah sakit jangan pada saat sakit, namun cek rutinitas itu juga perlu dilakukan. Karena kita kan sudah ada alokasi anggaran untuk dana bagi hasil, cukai rokok dan lain-lain, perlindungan PBI JKN. Kan jelas berobat gratis. Kalau berobat gratis, jangankan berobat, meriksa aja pasti gratis Pak. Artinya masyarakat ini supaya tertata dan sehat, itu diharapkan untuk mengecek, mengontrol kesehatannya secara rutin, ya minimal sebulan sekali lah untuk ke rumah sakit. Itu juga yang diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Oke, selanjutnya. Ya, ini pemberdayaan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa di Banyuwangi, ini masuk top yang ke-99, inovasi pelayanan publik. Khususnya saya pribadi bersama organisasi saya memang sangat serius di dalam mencontohkan aplikasi ini.
baik program kesehatan sebagai teropong jiwa atau terapi okupasi dan pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa adalah pemberian terapi kerja bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Oke, next. Oke, selanjutnya ini sama-sama kita tahu untuk akuntabilitas data. Seperti saya bilang Pak, saya sampaikan untuk BLT yang terregulasi di dalam bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT bantuan pangan non tunai. Yang daftar tersebut diurut berdasarkan BNBA. BNBA address secara dasar nama desa dan dipasang di lapangan masjid, tempat yang mudah diakses dan banyak dikunjungi warga Banyuwangi. Langkah ini dinilai sebagai inovasi dan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, selanjutnya. Next, operator. Ya, ini berkaitan dengan produk hukum dari Pak JDIH yang disampaikan Ibu Nur kemarin. Mereka juga memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH sampai ke desa-desa. Ini yang kita bahas kemarin dengan Ibu Nur. Beberapa program aplikasi sebenarnya ini sudah terregulasi dan terinteraksi di keseluruhan bagian hukum yang ada di pemerintahan se-Indonesia. Oke, selanjutnya. Mewujudkan itu semua di PT Kereta Api Indonesia. Banyak hambatan yang dihadapi, adapun hambatannya adalah... Baik, selanjutnya. Lah, ini kok ada kebocoran kebocoran data. Kebocoran kelompok Ada nih. kelompok lain masuk ke room kita. Oke, selanjutnya. Operator. Ya, ini salah satu inovasi juga Pak untuk memudahkan wisatawan mancanegara bisa mematuhi, memahami seluruh regulasi dan aturan yang ada di Banyuwangi melalui bagian hukum. Ini tugas Bu Nur nanti dalam penyediaan peraturan yang berbahasa Inggris atau translator ya, yang bisa diakses langsung oleh wisata mancanegara yang khususnya pengunjung di atau ke Banyuwangi. Salah satu ini inovasi bagian hukum memberikan juga pelayanan kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat yang sulit di dalam sosial ekonominya dan bisa mengakses regulasi mengenai kebijakan di pemerintahan daerah Banyuwangi. Oke, selanjutnya. Ini analisa penerapan di dalam manajemen kinerja pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pak, sebagai aspek akuntabilitas kinerja antara program papan pengumuman bantuan kemiskinan sampai program yang ada di akuntabilitas produk hukum dengan program JDIH atau pojok desa. Inilah capaian dari aspek akuntabilitas, Pak, ketepatan sasaran kinerja dari program papan pengumuman bantuan kemiskinan secara manual. Karena saya sampaikan tadi sama Bapak, ada space atau tempat-tempat yang belum tersentuh atau bukan daerah daerah tertinggal, bukan, namun di dalam pemerataan capaian program pembangunan baik secara sumber daya manusia dan fisik itu memang sudah terencana di dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ini kita lihat sama-sama sebagai aspek akuntabilitas kinerja. Jadi capaian kinerja mereka itu sudah luar biasa signifikan dari manual, ya, dari papan menjadi papan pengumuman menjadi bantuan kemiskinan, yang papan pengumuman yang dijadikan untuk pengumuman manual untuk masyarakat miskin menjadi program yang ada ya sebagai program hukum dengan program JDIH pojok desa. Oke, selanjutnya. Ya, ini aspek hubungan kelembagaan, Pak. Kolaborasi dunia swasta dalam mengentaskan kemiskinan melalui program erat tadi, dan menjadi aspek hubungan kelembagaan yang langsung memberdayakan pemuda dan masyarakat desa melalui program dan sadar hukum atau kadarkum. Yang terkait juga di sini adalah kolaborasi aparat hukum ataupun APID, APH, dan akademisi dalam layanan informasi dan produk-produk hukum yang direncanakan, yang dituangkan dan
gambarkan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini bagian hukum. Oke, next selanjutnya. Ini sebagai analisa ataupun analisis yang diterapkan di manajemen kinerja pada Pemkab Banyuwangi, sama-sama kita saksikan dari pelayanan masuk ke aplikasi pemantauan, dilanjutkan dengan digitalisasi dan pemberdayaan UMKM. Jadi termasuk di sini sampai ke saya yang pernah kita bahas, Pak. Jadi jangankan jadi secara keseluruhan pemerintah kota ini ngurusin orang waras sampai orang gila, orang yang belum lahir sampai yang meninggal. Ini jadi urusan sejatinya urusan pemerintah kota di leading sektornya masing-masing sebagai tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini ya kalau ODGJ balik ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial biasanya, pra dan pasca. Oke. Ini sebagai terima kasih, Pak. Ya. Oke, Banyak Pak sikopnya, Pak. Analisa upaya adopsi dan adaptasi, Pak. Ini ada beberapa SKPD yang berkolaborasi di dalam capaian kinerja yang terencana secara akuntabilitas. Kalau di bagian hukum ada adopsi JDIH hingga desa, pembuatan perda, translator sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa pembelajaran untuk edukator edukasi masyarakat yang memang masih terhadap bahasa. Jangankan berbahasa Inggris, terkadang bahasa Indonesia pun mereka kesulitan karena kultur. Jadi kalau kita dibilang kalau di Palembang medok, ya, masih medok. Jadi kalau orang Jawa sama orang Batak itu, Pak, biasanya kelihatan banget medoknya. Gitu, kan? Walaupun dia sudah berusaha untuk menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, pasti kalau dia itu medok pasti kelihatan, Pak, dari notasi bahasanya. Nah itu makanya dari bagian hukum memberikan adopsi program JDIH sampai ke desa, pembuatan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum yang berbasis dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini dijadikan sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa penghubung. Ya minimal mereka memahami yes, no, my name, from how are you, where do you come from, minimal itulah. Jadi bahasa dasar sebagai bahasa penghubung komunikasi dasar kepada orang-orang asing. Karena di Banyuwangi ini kan banyak slot wisata, Pak. Banyak slot wisata yang dikunjungi oleh turis mancanegara. Jadi terkadang kan masyarakat yang secara pendidikan mereka sangat jauh, secara kreativitas mereka boleh diandalkan, Pak. Jadi banyak masyarakat di sana yang menjual karya tangan seperti mainan anak-anak, seperti merchandise yang mereka desain sendiri, seperti mainan-mainan secara alam, itu mereka sangat-sangat paham dan bagus-bagus sekali dan baik-baik sekali mereka menciptakan itu. Namun di dalam penjualannya mereka mengalami kelemahan karena tidak mengerti bahasa tadi. Karena yang berkunjung itu bukan turis lokal, Pak, turis mancanegara juga. Jadi mereka kalau nanya how much, how money, mereka bingung, ya kan? Jadi terkesan seperti ada kegagalan di dalam usaha ekonomi kreatif. Jadi karena komunikasi bahasa, mereka tidak bisa menawarkan secara bahasa Inggris dan kurang memahami apa yang dimaksud dengan turis atau pendatang ataupun pembeli dari mancanegara. Itu, Pak. Yang berikutnya dari Dinas Sosial itu seperti saya sampaikan tadi, dari papan pengumuman bantuan di rumah tangga, program asuh untuk orang dalam gangguan jiwa. Dan Bapeda ini sepertinya mengadopsi budaya dan inovasi kolaborasi. Bapeda adopsi program pemantauan PBB oleh warga, dana-dana bantuan Bank Dunia dan CSR. Terus selanjutnya untuk Dinas Kesehatan ini mengadopsi mal orang sehat tadi, Pak, yang terapi dalam gangguan jiwa. Ya ini upaya adopsi dan adaptasi. Oke, berikut. Ya, itulah tadi, Pak,
Jadi adopsi dan adaptasi tadi sebagai materi akhir untuk solusi di dalam capaian program dan kinerja yang direncanakan oleh Kabupaten Banyuwangi. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi pemaparan saya, baik untuk coach dan teman-teman yang hadir di sini, bisa memahaminya, dan pastinya mohon masukan untuk kesempurnaan materi yang kami paparkan ini. Terima kasih atas kesempatannya coach yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini sebagai muatan pembelajaran kita untuk lebih berinovasi di dalam rencana program kinerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok B ya. Kelompok B yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kita lihat di sini bahwa ada dua kelompok dengan dua paparan yang berbeda ya. Kalau di kelompok A tadi, dia memberikan video hasil diskusi. Waduh. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Sepertinya ya, kelompok A tadi itu mispersepsi Pak. Iya ya, Pak. Benar. Materinya Pak. Mungkin ada bahan paparan yang mau disampaikan yang lebih pas judulnya Pak. Iya. Saya juga mau ngomong itu Pak. Tidak tega Pak. Maka aku tadi Pak Wola siap salah tadi. Ya Pak, enggak kita papar ke. Ayo, enggak apa-apa paparan lagi Pak ya Pak. Iya, silakan. Silakan. Jadi kita bingung apa yang mau ditanyakan ini, Bro. Iya, tapi sudah terwakilkan. Ya, sudah terwakilkan tadi di kelompok B. Nah, itu yang saya inginkan yang seperti di kelompok B itu. Jadi Bapak Ibu menyoroti suatu institusi, apakah itu lembaga pemerintah atau BUMN atau BUMD ataupun swasta, di mana menurut Bapak Ibu dia sudah menerapkan manajemen kinerja yang baik ya, dengan contoh-contohnya, dan juga tadi ada juga apa yang bisa diadopsi dan bisa diadaptasi, apa yang bisa diambil dari situ untuk bisa kita terapkan di tempat kita. Nah, seperti itu. Kebetulan di kelompok B tadi adaptasinya ada yang dari Dinsos, mungkin itu kerjaan Pak Koko nanti. Ada yang dari hukum tadi ya, Bu Nuraina nanti ya, bisa belajar dari situ. Nah, dari mana lagi tadi Pak Koko? Dinkes Pak. Dinkes Pak. Oh, Dinkes ya, Dinkes ada Pak Yodi ya, Pak Yodi bukan? Ya, ada Pak Yodi nanti bisa itu. Nah, memang seperti itu, menurut seperti itu. Jadi Bapak Ibu cukup menyoroti seperti yang kita lihat tadi, yang kelompok B dia bercerita tentang Pemkab Banyuwangi, di mana menurut mereka Pemkab Banyuwangi itu manajemen kinerja sudah bagus, di mana bisa dilihat dari inovasi-inovasi yang dijalankannya tadi ya. Ada beberapa inovasi yang dijalankannya, dan inovasi-inovasi itu bisa kita adopsi dan bisa kita adaptasi untuk kita bawa ke daerah kita, ke tempat kita, gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ya berbicara tentang manajemen kinerja ini, kita lihat bahwa memang sekarang ini bagaimana OPD itu ya meningkatkan kinerjanya, bagaimana OPD itu membangun kinerja organisasinya itu dengan melalui usaha-usaha yang dilakukan, cara melakukan pekerjaannya biasa, yang menggunakan cara-cara yang tidak biasa, yang inovasi. Kalau kita lihat contoh yang Pak Yayan tadi, nah seperti contoh Pak Yayan tadi kan, dia mau meningkatkan kinerja pelayanan di organisasinya Pak Yayan, kinerja penagihan ya, di mana yang Pak Yayan tadi contohnya dia ingin membuat pembayaran secara online seperti itu. Nah itu kan bisa untuk meningkatkan kinerja kita. Ya, kemudian tadi atau Pak ini tadi kalau kita hubungkan dengan Pak Jali juga seperti itu. Dia ingin meningkatkan kinerja PUPR itu dalam hal pengaduan tadi ya, bagaimana dia menanggapi adanya pengaduan masyarakat. Nah kalau kita lihat yang di Banyuasin, Nuraida Banyuasin, Banyuwangi Pak. Iya Banyuwangi. Iya, kayaknya lebih enak Banyuwangi apa lebih enak Banyuasin ya? Banyuwangi lah Pak. Kalau asin mana Banyu mana asin dulu Pak. Kalau Banyu itu enaknya wangi, Pak. Oh, gitu ya. Parfum itu kalau diminum tuh. Kalau Banyu asin, Pak.
Kalau Banyuwangi dia wangi loh Pak. Oh gitu. Iya. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi tadi itu satu cara untuk meningkatkan kinerja. Seperti tadi di kinerja pemberian informasi. Nah tadi yang dicontohkan tadi dia bagaimana dia memberikan informasi secara transparan. Ya, Pak Kok ya. Jadi tidak ada yang tutupinya. Misalnya dari apa tadi ya, penerima bantuan itu jelas dipaparkannya. Ya, jadi bukan diam-diam dia memberikan bantuannya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Sedikit Coach Ya, tambahan. ya silakan Pak Koko. Ini untuk kita sama-sama pahami juga bahwasanya apa yang tertuang di dalam materi tersebut tidak semuanya sesempurna apa yang ada di mindset kita. Tetap ada dinamika, tetap ada masalah, namun tidak begitu signifikan yang sehingga bisa menghambat jalannya regulasi yang ada di pemerintahan Banyuwangi, Pak. Mereka juga mengakui hal itu. Jadi pasti ada minus plusnya, Pak. Yang namanya birokrasi di mana-mana saja seperti itu. Namun tidak begitu signifikan sehingga bisa menggagalkan ataupun memperhambat lajunya pelayanan di dalam masyarakat. Karena seperti Coach bilang tadi, yang diterapkan mereka adalah kerjasama di antara leading sektor dan lintas sektoral. Itu yang mereka utamakan. Benar kata Coach tadi, mereka melibatkan lembaga bantuan hukum yang di luar pemerintahan, mereka melibatkan HIPMI, Himpunan Pengusaha Indonesia, mereka juga melibatkan kelompok-kelompok kecil, khususnya yang secara otodidak bisa berkembang secara mandiri. Itu Coach sebagai tambahan. Jadi tidak sesempurna apa yang kita bayangkan juga. Namanya pemerintahan pasti ada plus dan minusnya. Itu Coach sebagai masukan dari kami juga, informasi yang kami dapat bersama kelompok kami. Seperti itu. Ya. Sebenarnya Pak Koko itu mau menyatakan bahwa di dunia ini pasti ada dua ya. Ya Pak Koko ya, Tuhan selalu menciptakan dua ya kan. Ya kan, ada plus, ada minus, ada siang, ada malam, ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Tinggal nyari Pak. Iya. Tinggal nyari pasangan Pak. Ya, jadi wajar saja. Jadi wajar saja. Itu ada plus dan minusnya, wajar saja ya. Ya, tapi yang kita ambil adalah pembelajaran yang kita ambil ada yang plusnya itu. Yang plusnya itu yang kita ambil, yang kita tiru. Yang minusnya itu mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kita ketika kita akan mengadopsi dan adaptasinya. Oh, ternyata kelemahannya ada di sini. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita nanti pada saat kita mau mengadopsi dan adaptasinya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Koko. Iya, closing note-nya itu ya, catatan penutupnya itu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu terima kasih. Ngomong-ngomong besok kita ada ini ya, ada agenda 4 ya. Betul, ada agenda 4 ya. Untuk agenda 4 besok mungkin saya mau bicara dulu ke panitia, mungkin saya mungkin yang masuk, saya minta kita pagi saja ya, jam 7:30 kita siap. Ya. Nanti saya akan tanyakan dulu ke panitia kalau misalnya mereka bersedia untuk menyiapkan link Zoom meetingnya, kita mulai jam 7:30. Tapi kita tidak lagi di kelompok, tidak ada lagi kelompok 1, 2, 3, tapi langsung ke kelas besar, langsung ke kelompok angkatan 2. Nanti semua kita ketemu orang 40 ya. Orang 40 itu ketemu dalam satu ruang besar ya. Besok. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, masih ada? Kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, ya, atas diskusinya, sharingnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita. Kita akan ketemu lagi besok, tapi kita mulai membuka lembaran baru. Ya, yang sudah biar kalau sudah ya. Iya, kita buka lembaran baru, kita buka agenda baru. Iya, agenda 3 kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Tapi walaupun akhirnya hari ini bukan berarti tugas hari ini pre-memori. Hari ini tetap ada tugas. Jangan mentang-mentang tuh. Iya, tadi Pak tugas hari ini pre-memori kan. Nah itu. Pemutihan. Pemutihan Pak. Itu istilah Pak Yayan. Istilah Pak Yayan, istilah Pak Hari itu pemutihan. Ini bukan putih lagi Pak, pucat. Oke, parahnya belum pucat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri.
pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Nanti kita ketemu besok. Saya tinggal dulu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.